Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 686-690. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wuku merasa darahnya membeku. Ia tampak sangat besar di depan Kinmu, tetapi di depan wajah bayi montok itu, ia tampak sangat kecil. Bayi montok itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan meskipun kemampuannya luar biasa, ia tak bisa melepaskan diri. Bayi itu pun memasukkannya ke dalam mulutnya. Kakak laki-lakiku dan aku punya nama yang sama. Sebelum meninggal, ia mendengar suara Kinmu. Itu karena kita berbagi jiwa, dan kita berbagi tubuh jasmani. Bayi montok itu menelannya dalam-dalam dan mulai mengunyah dengan penuh semangat. Tiba-tiba ia meraih Kinmu dengan penuh semangat. Adik nakal, mati. Dan pada saat itu, tubuh jasmani Kinmu mengeluarkan sehelai daun willow dan menempelkannya dengan lembut di jantung alisnya. Sebelum bayi gemuk itu bisa menangkap Kinmu, sebuah kekuatan tak berbentuk datang menyapu dan menariknya ke dalam jurang. Kakak yang nakal. Setelah bayi montok itu mendarat kembali di tanah, ia tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh kembali ke dalam wilayah segel Katakin. Tetua berjanggut putih dan kaisar merah menghindarinya dengan bersembunyi di pegunungan. Saudaraku yang nakal, aku akan memakanmu begitu aku menangkapmu. Bayi montok itu meluapkan amarahnya dan merangkak dengan tangan dan kakinya menuju pegunungan. Ia berencana menangkap Klonduke Langit dan kesadaran kaisar merah untuk melampiaskan amarahnya. Aku akan menghajar yang tua dulu sebelum menghajar ketiga kepala itu. Keduanya buru-buru menghindarinya, dan Klonduke Langit berkata, tidak perlu takut padanya, ini segel Earthbound, segel ini akan terus berubah. Dia tidak akan bisa menangkap kita. Kaisar merah berkata, kau juga mengatakan itu sebelumnya dan kemudian kita tertangkap. Itu pasti tidak akan terjadi kali ini. Kinmu kembali ke tubuhnya dan menghela napas lega. Di depan, mayat Wuku tenggelam, dan Mindu juga lenyap. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dewi Yin Surgawi, akhirnya kita bertemu. Namun, kau tak perlu bersedih. Seni ilahiku mungkin bisa membantumu mengumpulkan jiwamu yang telah terkuras. Tepat saat dia berkata demikian, Dewi Yin Surgawi yang tengah berdiri di tengah laut, mengangkat kakinya untuk melangkah. Rambut Kinmu berdiri tegak, dan sebelum ia sempat mengeluarkan jurus ilahi apapun, ia berlari kembali ke jembatan dan dengan cepat mencapai tempat Dewa Kaisar pendiri berada. Tanpa penjelasan apapun, ia meraihnya dan berlari. Suara keras istana-istana yang runtuh terinjak kaki terdengar dari belakang. Setelah kaki Dewi Yin Surgawi meleset, ia berbalik untuk mengejar. Tubuhnya meregang keluar dari ruang, dan setiap langkah yang diambilnya terasa seperti 1000 mil. Namun, kecepatan langkahnya tidak terlalu cepat, tetapi tak seorang pun dapat menandingi kecepatannya. Hantu-hantu kelaparan itulah yang mengendalikan tubuh sang dewi. Kinmu dengan cepat menebak alasan mengapa kulit Dewi Yin Surgawi menyentuh mereka. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengeluarkan kitab kehidupan dan kematian untuk menyinari Dewi Agung itu. Ia berpikir, Dewi Yin Surgawi telah dimakan oleh hantu-hantu kelaparan itu, jadi hantu-hantu kelaparan itu benar-benar merasuki Dewi Yin Surgawi. Yang juga berarti Dewi Yin Surgawi sendiri adalah hantu kelaparan. Bersinar dari kitab kehidupan dan kematian, sang dewi hanya terdiam sesaat ketika asap hitam mengepul dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Ia mengangkat kakinya sekali lagi dan mengejar mereka. Dia terlalu besar, kitab kehidupan dan kematian tidak bisa menyinari seluruh tubuhnya. Kinmu menggunakan ki vitalnya dan mengendalikan buku kehidupan dan kematian untuk melayang di belakang kepalanya. Ia berlari kencang dan menggunakan kaki ilahi pencuri surga yang diajarkan Kripel kepadanya secara ekstrim, meningkatkan kecepatannya berkali-kali. Senior, lari. Kinmu merasa lelah karena menyeret Dewa Kaisar pendiri. Ia tidak bisa mengerahkan kecepatan penuhnya, jadi ia buru-buru mendesak dewa itu. Dewa Kaisar pendiri segera melesat pergi, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Kinmu, meninggalkannya dalam debu. Kinmu tertegun dan berkata dengan marah, jadi begitu setianya kamu. Aku bahkan meneteskan air mata untukmu. Kalau kamu bisa lari secepat itu, seharusnya kamu juga mengajakku. Tiba-tiba, Dewi Yin Surgawi mengulurkan telapak tangannya untuk meraihnya.
Telapak tangan dari luar angkasa bergesekan dengan atmosfer dunia yin surgawi, menyebabkan api menyala dari gesekan tersebut. Namun, api itu sama sekali tidak mampu membakarnya. Telapak tangannya seperti daratan luas yang jatuh dari langit saat dia meraih Kinmu. Di belakang kepala Kinmu, kitab kehidupan dan kematian bersinar terang, dan sebelum tangan Dewi Yin surgawi dapat menjangkaunya, jari-jarinya menjadi lemas satu demi satu seolah-olah kempes. Namun demikian, ketika telapak tangan ini mendarat, itu sudah cukup untuk menutupi Kinmu sepenuhnya. Melihat Kinmu akan diselimuti oleh telapak tangan seukuran daratan, rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekujur tubuhnya dan seni teleportasi ilahinya meletus. Rune-rune itu berputar-putar dengan ganas di sekelilingnya seperti kertas jos kuning, dan ketika rune-rune itu berubah menjadi abu, Kinmu pun lenyap bersamanya. Detik berikutnya, Kinmu muncul ribuan mil jauhnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya lagi. Ia menghilang, dan muncul kembali ribuan mil jauhnya. Tubuhnya berkelebat berulang kali, dan bahkan jika dia harus mempertaruhkan seluruh kultivasinya, dia harus bergegas keluar dari dunia yin surgawi sebelum Dewi Yin surgawi menangkapnya. Di belakangnya, jembatan rendah itu runtuh terus-menerus akibat hentakan Dewi Yin surgawi. Jembatan panjang itu ternyata tak sanggup menahan beban seorang dewi alami. Kinmu tidak jauh dari pantai dan pada saat itu, monster yang tak terhitung jumlahnya mengerumuninya untuk menangkapnya tepat saat dia hendak berteleportasi lagi. Enyahlah, Kinmu mengeksekusi kitab kehidupan dan kematian, dan monster-monster itu berubah menjadi kulit. Di atas kepalanya, telapak tangan Dewi Yin surgawi menghantam dengan kejam. Ledakan, lautan dunia yin surgawi bergetar hebat, dan tanah di tepi pantai juga berguncang tanpa henti. Retakan-retakan yang mencengangkan menyebar ke segala arah, dan gemuruh keras datang dari segala arah. Lava menyembur keluar dari retakan-retakan itu, namun lahar di sana juga berwarna abu-abu. Dewi Yin surgawi mengangkat telapak tangannya, dan jembatan pun runtuh. Laut telah terkuras habis, dan dasar laut yang kering pun muncul. Air laut yang semula ada di sana telah menguap. Saat ia mengangkat telapak tangannya, rune yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di bawah telapak tangannya. Di tengah rune tersebut terdapat sebuah pelet pedang raksasa yang berbentuk seperti bola logam, dan pelet pedang itu benar-benar hancur di satu sisi. Suara mendesing, rune itu terbakar dan bola logam itu lenyap, muncul di kota di tepi laut. Dewi Yin surgawi ragu karena tidak melihat Kinmu yang telah berteleportasi. Ia melihat sekeliling, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Di kota, Dewa Kaisar pendiri menjulurkan kepalanya dan melihat bola pedang berdenting-denting di kota. Kinmu berguling-guling di dalam bola pedang saat bola logam itu memantul ke atas dan ke bawah. Dalam pelet pedang, Kinmu menopang pedang bebas dan menggunakannya sebagai poros. Dewi Yin surgawi hampir meratakannya bersama pelet pedang, dan ia menggunakan pedang bebas agar tidak dihantam sampai mati oleh Dewi Yin surgawi. Akan tetapi, peluru pedang itu berubah bentuk akibat hantaman itu. Ketika pelet pedang memantul kembali, bola logam itu pecah dan terpisah menjadi 8.000 pedang. Kinmu melompat keluar dan meregangkan tubuhnya. Dengan satu tangan terangkat, 8.000 pedang saling bertabrakan dan berubah menjadi pelet pedang kecil yang mendarat di telapak tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara retakan dari telapak tangannya, dan peluru pedang kecil itu meledak, berubah menjadi debu halus yang jatuh dari langit. Ekspresi Kinmu berubah muram saat ia menatap telapak tangannya. Selain pedang Carefree yang ada di telapak tangannya, hanya tersisa setumpuk debu logam. Dia berhasil menahan serangan telapak tangan Dewi Yin surgawi dan tidak mati, tetapi peluru pedang yang digunakannya untuk menangkis serangan itu telah hancur menjadi bubuk. Sebelumnya masih ada dukungan dari Ki Vital Kinmu, tetapi begitu Kinmu mengambil kembali Ki Vitalnya dari peluru pedang, ia tidak dapat menahan kerusakan lebih lama lagi dan meledak menjadi debu halus. Yang baru tidak akan datang jika yang lama tidak hilang. Kinmu masih merasakan sakit di hatinya. Itu adalah senjata roh paling cocok yang pernah ia buat saat menjadi praktisi seni dewa. Itu adalah senjata roh yang telah ia rencanakan untuk digunakan seumur hidupnya, tetapi hancur berkeping-keping begitu saja. Hal yang paling krusial adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan senjata roh itu ditukar dengan Si Yunxiang dengan menggadaikan semua yang dimilikinya. Untuk menyempurnakan pedang hingga setara dengan air yang mengalir, ia menempanya dengan api iblis dan api li, dan baru setelah itu pelet pedangnya selesai. Pada saat itu, selain pedang bebas, semua pedangnya yang lain hancur total. Bagaimana mungkin ia tidak merasa sakit? Untungnya, saya berhasil mencuri banyak Buddha Vitality Crimson Chromium dari Sakra Buddha. Logam jenis ini merupakan logam unik di alam Buddha. Jumlah yang saya dapatkan cukup untuk membuat pelet pedang lain yang terbuat dari Buddha Vitality Crimson Chromium.
Kinmu menghela napas gemetar dan menatap Dewi Yin Surgawi yang menjulang tinggi yang masih mencarinya. Dewa Kaisar Pendiri berlari keluar lagi dan datang ke depan Kinmu. Wajah Kinmu muram, dan amarahnya sulit diredakan. Tidak ada kesetiaan. Sang dewa tersipu malu dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Ia berlari, tetapi tetap tak bisa menariknya. Ia mengangkat bahu tak berdaya. Jadi begitu, Kinmu tersadar. Kau tidak punya kekuatan sihir atau tubuh fisik, bahkan roh primordialmu pun hilang, jadi kau tidak bisa membawaku lari. Baiklah, aku sudah tidak marah lagi. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan tempat yang tinggi, tempat di mana aku bisa menyinari buku kehidupan dan kematianku ke wajah Dewi Yin Surgawi. Dewa Kaisar Pendiri segera berlari keluar kota, dan ketika dia melihat Kinmu tidak mengikuti, dia segera berhenti untuk memberi isyarat kepadanya. Kinmu bergegas maju, dan mereka berdua pergi menjauh. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah menara tinggi di tepi laut. Kinmu mendongak dan takjub melihat betapa tingginya menara itu. Dunia Heavenly Yin redup, dan ia tak bisa melihat jauh ke kejauhan. Namun, ketika Kinmu menggunakan teknik kebangkitan 9 mata langit, ia masih bisa melihat puluhan mil. Namun, ketika ia mendongak, ia tak bisa melihat puncak menara. Kabut kelabu melingkari pinggang menara, dan dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi menara itu. Badan menara itu tampaknya dibangun dari logam suci yang memancarkan kilau berwarna hitam. Untuk apa menara ini? Mungkin lebih tinggi dari Crimson Light Heaven Suppressing Floor di tangan Cixi. Ketika ia berpikir sampai di sana, ia melihat Dewa Kaisar Pendiri melompat dengan cepat dan memanjat atap di setiap tingkat. Kinmu mengeksekusi kaki ilahi pencuri surga dan berlari menaiki menara. Satu melompat dan satu berlari saat mereka bergegas naik ke puncak menara. Ketika Kinmu bergegas menaiki puncak menara ini, sang dewa sudah menunggunya di sana. Jelas sekali dia jauh lebih cepat. Kinmu berseru dalam hati dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian untuk diserahkan kepada dewa. Aku akan membacakan mantra di puncak menara, dan kau akan berdiri di sini. Saat aku memancing Dewi Yin Surgawi, kau akan membuka buku itu dan menggunakannya untuk menyinarinya. Dewa Kaisar Pendiri mengangguk berulang kali, dan saat Kinmu hendak melompat dari puncak menara, ia mendengar suara kepakan dari belakang. Ia berbalik dan melihat sang dewa membuka buku kehidupan dan kematian, memandangi halaman yang berkilauan itu, lalu mengempis. Kinmu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia mengambil buku kehidupan dan kematian yang masih bersinar ke arahnya. Tanpa kilauan kitab kehidupan dan kematian, pasir hitam mengalir kembali dan menghujani kulit sang dewa. Tak lama kemudian, ia mengembang lagi. Kinmu kembali menyerahkan buku kehidupan dan kematian ke tangannya dan berkata, ini bagian depan. Ini bagian belakang. Jangan sampai tertukar. Kalau tertukar, kita berdua mati. Dewa Kaisar Pendiri menganggukkan kepalanya dan memukul dadanya. Kinmu menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Dewi Yin Surgawi, aku di sini. Suaranya menggelegar, dan kedua tangannya saling bergesekan. Ki vitalnya berubah menjadi ki vital burung vermilion dan ia menyebarkan bola api raksasa. Cahayanya bagaikan matahari yang menyala-nyala, menerangi sekelilingnya. Suasana hening, dan Dewa Kaisar Pendiri memegang buku kehidupan dan kematian dengan gugup. Ia tak berani lengah. Pada saat itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat, terdengar suara langkah kaki yang amat berat. Kinmu menarik napas panjang dan menahan dentuman jantungnya. Untuk mengumpulkan jiwa Dewi Yin Surgawi, tidak mungkin hanya dengan pemandu jiwa. Soul Guide merupakan seni suci yang dapat menuntun jiwa seseorang kembali dari Youdu, sehingga memungkinkan jiwa kembali ke tubuh jasmani. Sementara itu, Dewi Yin Surgawi dimakan hingga hanya tersisa kulitnya. Jiwanya mungkin juga telah dimakan dan berubah menjadi bagian dari pasir hitam di dunia Yin Surgawi. Jika dia ingin mengumpulkan jiwanya, dia harus membuat beberapa perubahan pada Soul Guide. Kinmu juga tercerahkan oleh Dewa Kaisar Pendiri, dan dia berpikir untuk mengubah pemandu jiwa untuk mengumpulkan jiwa Dewi Yin Surgawi. Selama jiwa Dewi Yin Surgawi kembali, dia dapat menghalangi kendali Mindu atas kegelapan reruntuhan besar. Lebih lanjut, Dewi Yin Surgawi juga mengetahui rahasia yang tidak diketahui banyak orang, dan itu mungkin membantu Kinmu mengungkap lebih banyak rahasia reruntuhan besar. Selain itu, Dewi Yin Surgawi adalah Dewi alami, dan dengan bantuan sebesar itu, tekanan pada perdamaian abadi akan berkurang. Tentu saja, semua itu bergantung pada apakah ia berhasil mengubah pemandu jiwa dan mengumpulkan jiwanya. Jika tidak berhasil, ia pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran Dewi Yin Surgawi, dan ia hanya akan mati. Suara langkah kaki semakin dekat. Ia bisa melihat sosok agung Dewi Yin Surgawi muncul samar-samar di balik kabut.
Ia bergegas menghampiri mengikuti suara Kinmu dan karena hantu-hantu kelaparan mengendalikan tubuhnya. Lagi pula, ia bukanlah Dewi Yin Surgawi yang sebenarnya dan tidak memiliki kekuatan luar biasa. Ia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kegelapan dan hanya bisa menentukan lokasi Kinmu melalui suara. Kinmu memusatkan perhatiannya, dan gerbang pengaruh surga tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah buku perlahan-lahan menjadi semakin jelas di tangannya. Berdiri di puncak menara, ia membuka buku kuno itu dan membacakan tulisan Youdu di dalamnya. Bahasa Youdu yang samar keluar dari mulutnya, tenang dan mantap. Di belakangnya, gerbang pengaruh surga tiba-tiba berbalik. Gerbang yang awalnya terbuka keluar, kini terbuka ke dalam. Ambang pintu berada di tempat ambang pintu sebelumnya berada, begitu pula sebaliknya. Gerbang pengaruh surga, sesuai namanya, adalah gerbang yang menerima pengaruh langit dan bumi. Langit adalah Suandu dan bumi adalah Youdu. Di atas ambang pintu terdapat wilayah Suandu, dan di bawah ambang pintu terdapat wilayah Youdu. Di masa lalu, Kinmu tidak pernah memikirkan tempat mana yang mewakili titik tengah langit dan bumi. Saat itu, jelaslah bahwa di antara langit dan bumi terdapat dunia fana, tetapi ada juga tempat yang merupakan bayangan surga. Setelah gerbang pengaruh surga dibalik, langit dan bumi pun terbalik. Dalam hal ini, bayangan langit akan berpindah dari bawah langit ke atas langit. Tentu saja, perubahannya bukan karena ia benar-benar membalikkan dunia Yin Surgawi dan menempatkannya di atas Suandu. Sebaliknya, ia mengubah struktur gerbang pengaruh surga. Dengan mengubah struktur seni ilahi, efek seni ilahi akan berbeda dari sebelumnya, dan saat itu, dia telah membalikkan segalanya sepenuhnya. Buku di tangannya bukanlah alat untuk mengeksekusi seni ilahi, melainkan alat untuk memastikan setiap kata yang dibacanya benar. Buku itu setara dengan kamus kata-kata Youdu. Gelombang dan irama suaranya semakin kuat seiring bagian-bagian yang bergema semakin bergairah, sementara bagian-bagian yang lebih rendah semakin mendengung dan bergetar. Pengaruh gerbang surga tidak lagi diterpa angin jahat, melainkan cahaya yang perlahan muncul. Pada saat yang sama, Dewi Yin Surgawi akhirnya menentukan posisinya dan berjalan mendekat. Tubuhnya menjadi lebih jernih. Ketika kabut hitam di depannya menghilang, dia muncul di depan menara tinggi. Dewa Kaisar pendiri tidak berpikir panjang dan segera membuka kitab kehidupan dan kematian. Cahaya dari kitab kehidupan dan kematian langsung menyinari wajah Dewi Yin Surgawi. Raut wajah Dewi Yin Surgawi berubah dan ia menjerit memilukan. Asap hitam mengepul dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Suara mendesing. Ia mengangkat telapak tangannya dan menangkupkannya di depan wajahnya, dan jari-jarinya terpelintir dengan cepat. Jari-jarinya mengerut dengan cepat, tangannya yang lain terangkat, dan ia mencakar dewa di puncak menara. Namun, telapak tangannya mengempis karena kilauan buku kehidupan dan kematian. Ketika mendarat di menara, buku itu telah berubah menjadi kulit mengambang yang berkibar turun. Hal itu tidak melukai Kinmu dan yang lainnya. Kinmu tidak punya pikiran lain dan terus melantunkan bahasa Youdunya. Cahaya yang bersinar dari pintu semakin kuat. Cahaya yang tak tertandingi bersinar keluar dan disertai suara nyaring yang tak tertandingi yang mengguncang dunia. Suara itu sebenarnya tumpang tindih dengan suara Kinmu dan bagaikan sebuah suara, tetapi begitu melewati gerbang pengaruh surga, suaranya diperkuat beberapa kali dan bergema ke seluruh langit dan bumi. Cahaya dari gerbang pengaruh surga menyinari tubuh Dewi Yin Surgawi, dan jeritannya semakin memekakkan telinga. Hal itu hampir melumpuhkan bahasa Youdu yang berasal dari Kinmu dan gerbang pengaruh surga. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak menghindari cahaya dari buku kehidupan dan kematian, dan tangannya segera pulih. Dewa suci yang lahir dari surga dan bumi mencengkeram fondasi untuk mendirikan pagoda yang tak terukur tingginya dengan kekuatan kasar. Sang dewa buru-buru menggeser kitab kehidupan dan kematian, dan cahaya dari kitab itu kembali menyinari wajahnya. Asap hitam mengepul dari wajahnya, dan wajahnya segera mengerut, mengubahnya menjadi wanita tanpa wajah. Pengaruh gerbang surga milik Kinmu juga ikut bergerak seperti yang dilakukannya, sehingga cahaya dari pengaruh gerbang surga tidak pernah meninggalkan wajahnya. Cahaya dari gerbang itu semakin terang, dan nada tinggi dari gerbang itu semakin tinggi, sementara nada rendah semakin rendah. Hal itu memekakkan telinga semua orang dan membuat dada mereka berdesir serempak. Tubuhnya menyala, dan kegelapan semakin pekat mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kegelapan di tubuhnya mengalir keluar dari wajahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dewi Yin Surgawi meronta dan menjerit sambil mengayunkan menara. Kekuatan mengerikan itu sungguh mencengangkan, seperti yang diharapkan dari dewa yang lahir dari alam. Kaki Kinmu menancap kuat di puncak menara, dan bagaimanapun dia mengayunkan menara, Kinmu tidak pernah bergerak dan terus meneruskan nyanyiannya.
Dewa Kaisar pendiri juga berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan dirinya dan membiarkan kitab kehidupan dan kematian menyinari wajah Dewi Yin Surgawi untuk mengeluarkan lebih banyak pasir hitam. Pada saat yang sama, pasir hitam yang membanjiri berubah menjadi aliran kegelapan yang setebal naga dan mengalir ke tubuh Dewi Yin Surgawi. Itulah yang disebut pemanggilan jiwa. Pemandu jiwa yang disempurnakan yang digunakan Kinmu memanggil jiwa Dewi Yin Surgawi, dan di antara semua pasir hitam di dunia Yin Surgawi, siapapun yang memiliki jiwa Dewi Yin Surgawi yang hancur akan dipandu oleh seni ilahinya. Sekalipun butiran pasir itu halus, mereka akan tetap terbang menuju tubuh Dewi Yin Surgawi. Bukan hanya itu saja, seni ilahinya bahkan dapat menjangkau reruntuhan besar dan setiap dunia yang terhubung dengan dunia Yin Surgawi. Soul Gate awalnya adalah mantra dari Youdu. Karena para praktisi seni Dewa Perdamaian Abadi tidak meneliti bahasa Youdu, mereka secara bertahap mengganti bahasa Youdu dengan bahasa iblis. Meski begitu, Soul Gate dapat memungkinkan kekuatan seni suci mencapai Youdu dan merebut kembali jiwa orang yang sudah mati. Itu menunjukkan betapa hebatnya seni ilahi itu. Hanya di bawah bimbingan Kinmu, yang mahir dalam bahasa Youdu, seni ilahi akhirnya kembali ke keadaan semula. Pertama kali Kinmu menggunakan seni ilahi secara spektakuler adalah di tanah surga kaisar tertinggi yang penuh gejolak. Dengan satu seni ilahi, ia berhasil membangkitkan ribuan dewa yang gugur dalam pertempuran. Itulah saatnya dia merebut jiwa-jiwa dan roh purba para dewa dari Earthbound, maka datanglah utusan kematian dengan aura yang begitu dahsyat. Panduan jiwa yang disempurnakan yang digunakan Kinmu membimbing semua atom dari jiwa Dewi Yin Surgawi, yang tersebar di reruntuhan besar dan semua dunia yang terhubung dengan dunia Yin Surgawi. Hal itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Namun, bukan itu saja yang akan dilakukannya. Selain memanggil kembali semua atom jiwanya, dia juga ingin merekonstruksi jiwanya dan menghidupkan kembali Dewi Suci yang telah mati entah berapa ribu tahun. Bahkan di wilayah Katakin di mata ketiganya, suara samar itu terdengar samar dan memikat klon Heaven Duke, kesadaran Crimson Emperor, dan Big Baby Qin Fengqing saat mereka mendengarkan dengan saksama. Kakak nakal tidak buruk dalam pengucapannya. Bayi itu duduk di tanah dan menarik ibu jarinya keluar dari mulutnya sambil mencicit kekanak-kanakan. Begitu aku menangkapnya, aku akan cabut kepalanya dan makan. Klon Heaven Duke memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara rendah, dia mulai memanfaatkanku. Kesadaran Kaisar Merah merasa bahasa Youdu Kinmu cukup mendalam dan sulit dipahami. Ia bertanya, bagaimana dia bisa memanfaatkanmu? Klon Duke Surga berkata sambil mendesah, dia membalikkan gerbang pengaruh surga untuk mencuri cahayaku dan merekonstruksi jiwa orang lain. Kesadaran Kaisar Merah melonjak kaget dan berteriak, beraninya dia mencuri kekuatanmu. Apa bocah ini mencoba melawan surga? Klon Duke Langit berkata, kenapa dia tidak berani? Dia bahkan berani mengunci kita di sini, jadi apa yang mencuri kekuatanku darinya? Untungnya, dia tidak mencuri banyak. Alasan dia membalik gerbang pengaruh langit dan meminjam cahayaku untuk menyinari dunia Yin Surgawi mungkin untuk membangkitkan Dewi Yin Surgawi. Ekspresi Kaisar Merah menjadi muram, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Dewi Yin Surgawi sudah mati. Sebelum kamu meninggal, dia sudah meninggal. Klon Duke Langit berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, aku bisa merasakan kematiannya, tapi aku tidak bisa melihat dunia Yin Surgawi, jadi aku hanya bisa mendesah sedih. Saat aku bergerak, dunia Yin Surgawi juga bergerak, dan dunia ini selamanya tersembunyi dalam bayanganku, karena itu, aku tidak bisa menyelamatkannya. Tatapan Kaisar Merah berkedip, Dewi Yin Surgawi meninggal sebelum aku. Kalau begitu, dia pasti meninggal di era Naga Han. Jika dia meninggal di era Cahaya Merah, aku pasti sudah tahu. 3 surga Naga Han, di era Naga Han, 3 surga berdiri berhadapan. Bolehkah aku bertanya kepada Adipati Langit, surga mana yang membunuh Dewi Yin Surgawi? Kloning Adipati Langit menatapnya dan berkata dengan tenang, kau sudah mati, jadi tak perlu banyak bertanya. Di sisi lain, Putra Qin menggelitik rasa ingin tahuku. Anak ini telah menciptakan seni ilahi yang memungkinkan bahkan orang-orang yang jiwanya tercerai-berai pun dapat direkonstruksi jiwanya. Jika dia benar-benar berhasil, itu akan menjadi awal dari perubahan dunia. Bagaimana mungkin ada orang secerdas itu di dunia ini? Kesadaran Kaisar Merah berkata sambil mendesah, dia tidak cerdik, hanya saja dia bisa memikirkan hal-hal yang orang lain tidak berani dan tidak pernah pikirkan. Dia bisa memikirkan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan, dan dia berani melakukannya. Orang lain mungkin merasa bahwa apapun yang mereka ketahui adalah aturan dan penalaran yang baku, tetapi di dalam hatinya, tidak ada aturan dan penalaran yang baku. Inilah mengapa dia mampu menciptakan seni ilahi yang bahkan Duke Langit pun akan menganggapnya menakjubkan.
Cloning Duke Surga berkata sambil tersenyum, meskipun dia punya banyak ide, masih sulit untuk mengatakan apakah dia bisa berhasil. Pada saat itu, suara Kinmu yang tengah berjalan ke wilayah kata Kin tiba-tiba menjadi pendek dan parau, seperti satu suku kata yang keluar setelah suku kata lainnya. Ekspresi Duke Langit berubah muram, dan ia berkata dengan suara rendah, jika ia berhasil, aturan Dao Agung Langit dan Bumi akan berubah. Kaisar Merah, bisakah kau merasakan sedikit perubahan pada Dao Agung Langit dan Bumi? Pada saat itu, Buddha Agung yang tertidur di atas tanah Kin tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Ia berkata dengan takjub, ada sedikit perubahan pada Dao Agung Langit dan Bumi. Siapakah? Saudara Dao, Adipati Langit dan Kaisar Merah, kapan kalian berdua datang ke sini? Buddha tua, jangan turun, jangan turun. Kesadaran Kaisar Merah segera melambaikan tangannya dan menghentikan Buddha Agung yang hendak turun. Kalau kau turun, kau akan bernasib sama seperti kami. Kau akan dipukuli habis-habisan oleh bayi aneh berkepala besar itu. Bayi Qin yang aneh. Bayi Qin Fengqing berjongkok di balik gunung dan mengintip diam-diam sambil menunggu Buddha tua itu turun. Ia murka dan berkata, beraninya ketiga kepala itu menjelek-jelekanku. Akan kucabut tangan dan kakinya satu persatu. Ia bagaikan seekor kucing yang siap menerkam mangsanya, menggosok-gosokkan tangan dan kakinya dengan gugup. Ia berencana menangkap Buddha tua itu saat ia turun nanti. Namun, Buddha Brahma tidak turun dan berkata, terima kasih banyak, Yang Mulia Kaisar Merah, atas peringatannya. Maafkan biksu tua ini karena tidak turun saat itu. Bolehkah saya bertanya kepada Saudara Dao, Adipati Langit, dan Yang Mulia Kaisar Merah, bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Cloning Duke Surga berkata sambil mendesah, sulit dijelaskan dengan beberapa kata, tidak perlu membahasnya lagi. Sang Buddha tua itu memandang mereka, dan ia mengerti, jadi ia tidak melanjutkan bertanya. Ada apa dengan sedikit perubahan pada Dao Agung Langit dan Bumi? Sepertinya itu berasal dari tempat ini. Kaisar Merah berkata, itulah yang sedang diciptakan Putra Qin, dia menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi. Apakah itu disebabkan oleh Qinmu atau kakak laki-lakinya? Tanya Buddha tua. Itu dari kakakku yang jahat, Qin Fengqing, yang bersembunyi di balik gunung, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu akan turun atau tidak? Tidak, Buddha tua berkata dengan tegas, kalau aku jatuh, aku juga akan terjebak. Qin Fengqing, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa kau lupa bagaimana kau mencoba memakanku dan kau ditekan olehku? Clone Heaven Duke berkata, dia tidak akan memakan kita, tapi dia akan mencabik-cabik anggota tubuh kita untuk bermain. Kau akan bernasib sama jika kau turun. Sang Buddha tua berkata sambil tersenyum, kejahatan yang murni dan tidak bersalah adalah kejahatan besar. Cloning Adipati Langit menghela napas dan berkata, masih belum semenakutkan iblis. Kaisar Merah dan aku pernah membantu saudaranya, Qinmu, untuk merebut kultivasinya, dan akhirnya Qinmu menjadi iblis. Itu benar-benar teror yang hebat. Dia benar-benar melanggar hukum. Kalau bukan karena kemampuanku yang lebih tinggi darinya dan aku sudah memikirkan solusinya sebelumnya, aku khawatir. Buddha tua bergidik, kalian berdua benar-benar tahu cara bersenang-senang. Jika Qinmu benar-benar berubah jahat, apa yang akan kita lakukan? Sepertinya ini bukan pertama kalinya saudaranya, Qinmu, membuat keributan sebesar ini. Dalam ratusan tahun terakhir, perubahan dalam Dao Agung Langit dan Bumi semakin sering terjadi, dan reformasi Eternal Peace telah berevolusi dari perubahan keterampilan menjadi perubahan jalur. Dao Agung Langit dan Bumi telah berubah sendiri selama beberapa ratus tahun terakhir, dan ada lebih banyak jalur daripada 20.000 tahun yang lalu. Tidak heran jika surga khawatir tentang Eternal Peace yang berubah menjadi surga surgawi lainnya. Adipati Langit berkata, Dao Agung Langit dan Bumi masih belum banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dengan Putra Qin yang telah menyelesaikan pelatihannya, frekuensi perubahan menjadi semakin sering. Bagi kami para dewa kuno, setiap perubahan berarti kekuatan kami melemah, dan ini mungkin bukan hal yang baik. Setelah para dewa kuno lahir, kami tidak dapat mengalir bersama Dao Agung. Ketika Dao berubah dan kami tidak, itu berarti setiap perubahan dalam keterampilan dan Dao melemahkan kami. Buddha tua berkata, jiwa Dewi Yin Surgawi telah hancur menjadi pasir hitam yang sangat halus, jadi bagaimana dia akan menghidupkannya kembali? Adipati Langit berkata, seni ilahinya melintasi terlalu banyak sistem, ada sistem Youdu, mantra Mingdu, seni ilahi Suandu, seni ilahi penciptaan, jalur dewa, jalur iblis, jalur Buddha, sekte Dao, dan banyak hal lain yang sulit dijelaskan. Dia memiliki banyak ide licik, dan masih belum diketahui apakah Dewi Yin Surgawi dapat dihidupkan kembali. Buddha tua ingin melihat Qinmu merapal mantra,
Tetapi jika dia pergi, Qin Fengqing akan mampu menghancurkan segelnya sehingga dia hanya bisa menahan diri. Sementara itu, di sisi lain, arwah-arwah kelaparan di tubuh Dewi Yin Surgawi masih berhamburan keluar dengan ganas. Mereka berubah menjadi asap hitam yang menghilang di kejauhan. Sebagian besar arwah kelaparan telah dievakuasi dan tak banyak yang tersisa. Maka dari itu, Dewi Yin Surgawi pun tenang dan tidak meneruskan serangannya terhadap Qin Mu dan Dewa Kaisar Pendiri. Dewa itu terus menyinari kitab kehidupan dan kematian ke wajah Dewi Yin Surgawi, membuatnya gugup. Ia tak berani bersantai. Selanjutnya, ia melihat jiwa Dewi Yin Surgawi yang hancur kembali dari pemanggilan Qin Mu, dan wajahnya yang keriput berangsur-angsur pulih. Akhirnya, semua partikel jiwa Dewi Yin Surgawi dipanggil oleh Qin Mu, dan para hantu kelaparan pun terbebas sepenuhnya. Dewa suci yang lahir dari alam berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya memegang menara di tangannya. Dewa Kaisar Pendiri berdiri di puncak menara, sementara Qin Mu berdiri di ujungnya. Di belakangnya terdapat gerbang pengaruh surgawi miliknya yang terbalik. Kata-kata keluar satu demi satu, dan setiap kata bagaikan mutiara. Suaranya menggelegar bagai guntur, dan cahaya dari gerbang pengaruh surga menyinari wajah Dewi Yin Surgawi. Dia mencuri kekuatan Heaven Duke dan menggunakan kekuatan dahsyat ciptaan Heaven Duke untuk merekonstruksi jiwa Dewi Yin Surgawi. Di dalam tubuh Dewi Yin Surgawi, butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terbentuk dan jiwa surgawinya secara bertahap. Ekspresi Qin Mu pucat, dan dia merasakan rasa manis naik ke tenggorokannya saat darah mengalir. Meskipun ia mengaku mencuri kekuatan Heaven Duke untuk mengeksekusi seni ilahinya, ia juga telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir dari tubuhnya sendiri. Selain kekuatan sihirnya, vitalitas dan tubuh jasmaninya juga telah terkuras habis, dan sulit baginya untuk bertahan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan ia menampakkan wujudnya yang berkepala 3 dan berlengan 6. Roh primordialnya pun berubah menjadi wujud berkepala 3 dan berlengan 6. Qin Mu menstabilkan auranya, dan setelah beberapa waktu, ia akhirnya merekonstruksi jiwa surgawi Dewi Yin Surgawi. Pengaruh gerbang surga di belakangnya tiba-tiba bergema saat langit dan bumi kembali terputar, berubah kembali menjadi pengaruh gerbang surga yang normal. Ki hitam mengalir deras, dan itu adalah Ki Iblis Youdu. Ki tersebut mengalir deras ke tubuh Dewi Yin Surgawi. Ki tersebut mengalir deras ke tulang ekornya, tempat jiwa bumi sedang direkonstruksi. Kekuatan yang dicuri Qin Mu adalah kekuatan Earth Count, dan dia meminjam kekuatan Earth Count untuk merekonstruksi jiwa bumi Dewi Yin Surgawi. Ketiga kepala Qin Mu memuntahkan darah dari mulutnya, dan ia berusaha keras menekan semangatnya yang hampir runtuh. Ia terus memutar gerbang secara horizontal dan mencuri kekuatan Duke Langit dan Count Bumi secara bersamaan. Cahaya hitam dan putih memancar bersamaan, menyinari pusar Dewi Yin Surgawi. Di sanalah jiwa kehidupan berada. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di antara ketiga jiwa tersebut, jiwa surga dan jiwa bumi dapat dipulihkan menggunakan kekuatan Adipati Langit dan Pangeran Bumi. Namun, Qin Mu tidak memiliki banyak riset mengenai jiwa kehidupan. Prestasinya di bidang itu kalah dengan Nenek Si. Namun, jika puncak gerbang pengaruh surga adalah surga, dan dasarnya adalah bumi, dunia fana seharusnya berada di tengahnya. Dunia fana adalah tempat kehidupan berada, jadi ia berencana untuk menggunakan kekuatan Adipati Surga dan Pangeran Bumi secara bersamaan untuk melihat apakah ia dapat membantu Dewi Yin Surgawi merekonstruksi jiwanya. Qin Mu merasa semakin sulit untuk bertahan. Baik itu tubuh fisiknya, roh primordialnya, kekuatan sihirnya, maupun jiwanya, semuanya telah mencapai batasnya. Yang membuatnya bersyukur adalah tempat di mana kekuatan Duke Langit dan Count Bumi bertemu, jiwa kehidupan Dewi Yin Langit perlahan-lahan terkumpul. Dia terus bertahan, tetapi pikirannya sudah kacau. Lagi pula, dia bukan dewa, dan mengeksekusi seni ilahi agung yang menantang surga untuk mengubah hidup dewa suci yang terlahir alami benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, jiwa kehidupan Dewi Yin Surgawi direkonstruksi. Qin Mu membangkitkan sisa energinya dan ingin merekonstruksi 7 jiwanya ketika matanya tiba-tiba gelap. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dari puncak menara. Penyihir agung telah membantuku merekonstruksi ketiga jiwaku. Yin Surgawi sangat berterima kasih padamu. Qin Mu mendengar suara yang sangat merdu di samping telinganya, dan karena dia terlalu lelah, dia tidak bisa merasakan atau melihat apapun. Dewi Yin Surgawi mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Terima kasih banyak kepada penyihir agung karena telah menyelamatkanku. Aku lahir dari surga dan bumi, jadi aku tidak memiliki 3 roh. Kaisar Dewa Pendiri berdiri di puncak menara dan terus menggunakan kitab kehidupan dan kematian. Dewi Yin Surgawi berkata sambil tersenyum, tidak perlu lagi,
terima kasih banyak, sahabat Dao. Sang dewa segera menyimpan kitab kehidupan dan kematian dan mengeluarkan kuas serta kertasnya untuk segera menulis beberapa kata. Dewi Yin Surgawi mendekat untuk melihatnya, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak memiliki tubuh jasmani, dan hanya memiliki kulit saja tidak berarti aku benar-benar hidup kembali. Sang dewa mengganti selembar kertas lain dan menulis lagi. Dewi Yin Surgawi berkata, dia tidak memiliki banyak masalah, hanya saja dia telah menghabiskan terlalu banyak ki vital dan vitalitas. Aku telah menggunakan air Yin Surgawi dan ki surgawi untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak perlu khawatir. Sang dewa mengambil selembar kertas lain dan menulis dengan cepat sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi. Dewi Yin Surgawi berkata, bagaimana aku bisa mengatasi masalah ketiadaan tubuh jasmani? Aku tidak tahu. Aku lahir dari surga dan bumi, jadi aku mungkin bisa menggunakan tanah Yin Surgawi dan air Yin Surgawi untuk merekonstruksi tubuh jasmaniku. Namun, aku tak berdaya jika kau tak memiliki daging. Meskipun aku bisa membantumu merekonstruksi tubuhmu, aku tak bisa merekonstruksi harta karun ilahimu. Ekspresi sang dewa menjadi suram. Dewi Yin Surgawi mengangkat menara dan berjalan menuju laut. Dengan beberapa langkah, mereka sampai di tengah laut, dan ia membiarkannya mengapung di permukaan. Ia mengangkat tangannya dengan lembut, mengumpulkan angin, dan memurnikan seutas ki Yin Surgawi. Untaian ki itu dengan cepat memasuki jantung alis Qin Mu dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dewi Yin Surgawi mengambil setumpuk air laut lagi yang mengalir di sela-sela jarinya. Yang tersisa di tengah telapak tangannya adalah setetes air sebening kristal. Dewi Yin Surgawi dengan hati-hati meletakkan setetes air di samping bibir Qin Mu. Tetesan air itu meresap ke dalam mulut Qin Mu dan dengan cepat larut, membuat Qin Mu berkaca-kaca seolah-olah awan menyelimutinya. Dewi Yin Surgawi berkata sambil tersenyum, penyihir agung, bangunlah. Qin Mu merasakan sensasi menenangkan menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ketika ia membuka mata, ia terbaring di permukaan laut. Wajah Dewi Yin Surgawi menutupi separuh langit. Ia segera berdiri, dan ia merasakan semua kelelahannya lenyap tanpa jejak. Ki vitalnya penuh, dan ia penuh semangat. Tubuh jasmaninya juga tampak memiliki kekuatan tak terbatas, yang membuatnya gembira sekaligus terkejut. Ia berdiri di atas laut dan menyapa Dewi Yin Surgawi. Junior keluarga Qin Mu, memberi hormat kepada Dewi Yin Surgawi. Penyihir agung terlalu sopan. Dewi Yin Surgawi membungkuk untuk membiarkan dia melompat ke telapak tangannya. Ia berkata sambil tersenyum, penyihir agung ternyata bisa mengumpulkan kembali ketiga jiwaku. Kau telah memberiku kesempatan hidup baru, dan aku berhutang budi padamu. Yin Surgawi tak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku. Putra Yin Surgawi telah menjungkir balikkan tempatku, dan ketika aku mendapatkan kembali tubuh jasmaniku, aku akan memperbaiki kesalahanku. Air laut membanjiri tubuhnya, dan tanah pun mengalir untuk membantu merekonstruksi tulang-tulangnya. Tubuh jasmani Dewi Yin Surgawi menjadi semakin nyata, dan kemampuannya pun meningkat pesat. Apakah penyihir agung punya permintaan? Wajah Qin Mu sedikit memerah, dan dia berkata, Dewi, tidak perlu memanggilku penyihir agung, aku bahkan bukan dewa, dan aku hanya berusaha sebaik mungkin. Penelitianku tentang 3 jiwa bahkan lebih rendah daripada nenek. Kamu layak menyandang gelar itu. Dewi Yin Surgawi berkata sambil tersenyum, bahkan Adipati Langit pun tidak mengetahui seni kesaktianmu, jadi bagaimana mungkin kau tidak layak menyandang gelar penyihir agung? Qin Mu tersipu dan berpikir sejenak. Saya dari Eternal Peace, yang berada di luar. Bolehkah saya bertanya apakah Eternal Peace bisa bersekutu dengan Dewi? Dewi Yin Surgawi berkata sambil tersenyum, tentu saja. Qin Mu menghela napas lega dan berkata, Mindu telah mendirikan sebuah titik di sini untuk mengendalikan pasir hitam dan membawa kekacauan ke dunia fana. Mampukah Dewi mengendalikan aliran pasir hitam itu? Dewi Yin Surgawi menggelengkan kepalanya. Aku baru saja hidup kembali, dan aku masih belum bisa mengendalikan seluruh dunia Yin Surgawi. Aku tidak punya kekuatan untuk mengendalikan partikel pasir hitam ini. Tatapannya agak dingin. Bahkan ketika jiwa dihancurkan hingga bentuk terkecilnya dan berubah menjadi pasir hitam, butiran pasir hitam itu tetaplah pecahan jiwa, dan sifat-sifat dasarnya tidak pernah berubah. Tahukah kau apa artinya ini? Sudut mata Qin Mu melonjak saat dia melihat hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berdempetan, dan dalam situasi seperti itu, mereka berubah menjadi tubuh besar yang terbuat dari jiwa. Seluruh dunia Yin Surgawi berada dalam kegelapan yang berarti seluruh dunia Yin Surgawi adalah hantu kelaparan yang sangat besar. Kita semua berada di dalam perut mayat yang kelaparan ini. Dewi Yin Surgawi berkata, inilah metode yang digunakan Putra Yin Surgawi. Dia akan segera tahu bahwa aku telah bangkit dan hantu kelaparan yang luar biasa besar ini akan bangkit, menyerangku, dan membunuhku lagi.
Namun, kali ini dia tidak akan berhasil. Aku akan melawannya sekali lagi, dan kali ini, aku akan memberitahunya bahwa bayangan surga bukanlah tempat yang bisa dia masuki. Di negeri Qin, Adipati Langit, Kaisar Merah, dan Buddha Tua semuanya memasang ekspresi muram. Setelah beberapa saat, Buddha Tua menghela napas dan berkata, Tao Agung Langit dan Bumi telah berubah, dari perubahan keterampilan menjadi perubahan jalan, Tao Agung Langit dan Bumi telah berevolusi selangkah lebih maju. Masa-masa sulit dan perubahan besar di dunia akan segera datang. Pandangannya perlahan meredup saat dia kembali tidur. Klon Duke Langit berkata sambil mendesah, sebentar lagi datangnya, sepertinya aku juga harus bersiap. Di sisi lain, Kaisar Merah Tua sekarang bisa bersantai karena kau sudah mati. Kaisar Merah Tua mendengus pelan. Kita semua ada di perut mayat yang kelaparan. Jantung Kinmu berdebar kencang dan raut wajahnya berubah. Jika memang begitu, maka kegelapan yang menyelimuti reruntuhan besar itu juga merupakan hantu kelaparan yang luar biasa besarnya. Tubuh hantu kelaparan itu dapat memenuhi seluruh reruntuhan besar dan memenuhi dunia-dunia di tebing. Hal yang paling krusial adalah bahwa hantu kelaparan itu tidak memiliki kesadarannya sendiri. Hantu kelaparan bisa memiliki kesadarannya sendiri, dan ia menyadari hal itu di desa ceria. Hantu kelaparan bisa memiliki ingatan dan pikiran mereka sendiri. Jika dunia Yin Surgawi benar-benar diubah menjadi hantu kelaparan oleh putra Yin Surgawi, dalam hal itu, bahkan dengan kebangkitan Dewi Yin Surgawi, situasinya tidak sepositif itu. Dunia Yin Surgawi telah berubah menjadi hantu kelaparan yang besar, dan bagi Dewi Yin Surgawi, dia adalah lawan yang sangat menakutkan. Jika Dewi Yin Surgawi saja tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengurus reruntuhan besar? Dia tidak terlalu yakin dengan situasinya. Dewi Yin Surgawi menggenggamnya dalam pelukannya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia melihat ekspresi Kinmu yang terus berubah-ubah. Penyihir agung ini mungkin memiliki kemampuan yang superior, tetapi pikirannya tampaknya agak lemah. Hanya dalam waktu singkat, ia memiliki lebih dari 10 ekspresi. Seperti lentera berputar yang bisa berubah warna yang terpasang di bawah wajahnya. Tubuh jasmaninya perlahan pulih. Kemampuannya mengubah tanah dan air menjadi daging, darah, dan tulangnya adalah sesuatu yang membuat orang lain iri. Misalnya, meskipun Kinmu telah mengembangkan kesadaran Dewa Abadi Kaisar Merah dan kitab suci misterius penciptaan Anasrafa Kaisar Cahaya, memiliki pencapaian luar biasa dalam seni penciptaan, jika daging dan darahnya hancur dan hanya tersisa kulitnya, Kinmu pasti akan mati. Ia tidak akan mampu merekonstruksi tubuhnya. Selain memiliki kekuatan yang sangat besar, alasan mengapa Dewi Yin Surgawi dapat melakukan hal itu adalah bakat bawaan yang dimilikinya sejak lahir. Menara ini diciptakan olehku untuk menekan para hantu kelaparan, tetapi mereka bersekutu dengan Putra Langit Yin dan bersekongkol melawanku. Tubuh Dewi Yin Surgawi luar biasa besar, dan ia mengarungi air laut sambil berjalan ke laut, menimbulkan ombak besar di permukaan. Dulu, ketika para hantu kelaparan di dunia Yin Surgawi menciptakan kekacauan, aku ingin menciptakan senjata yang dapat membantuku menyelesaikan masalah para hantu kelaparan itu untuk selamanya. Namun, karena aku lahir dari surga dan bumi, aku tidak terampil dalam seni, jalur, dan keterampilan ilahi lainnya. Aku mengurung diri untuk menciptakan harta karun, tetapi aku tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Saat itulah Putra Yin Surgawi datang ke dunia Yin Surgawi dan berkata ia akan membantuku. Mantranya sungguh menakjubkan, dan ia menempuh jalur Youdu yang dapat melengkapi kekuranganku. Dengan bantuannya, aku menyelesaikan menaraku. Namun, dia sampai di tengah laut dan wajahnya meredup. Semuanya hanya jebakan. Dia punya niat jahat untuk membantuku menciptakan harta karun itu, dan setelah harta karunku tercipta, dia menyembunyikan seni ilahi di dalamnya. Dewi Yin Surgawi menggertakkan giginya. Dia menggunakan seni suci ini untuk membunuh dan melukaiku. Hantu-hantu kelaparan itu kemudian merasuki tubuhku dan melahap daging dan darahku. Di sisi lain, dia membawa banyak praktisi kuat dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangku. Semakin banyak hantu kelaparan yang merasuki tubuhku, dan pasir hitam terus membanjiri. Kinmu dapat membayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Dewi Yin Surgawi yang terluka harus bertahan melawan serangan Putra Yin Surgawi dan banyak praktisi kuat di satu sisi dan di sisi lain. Sementara itu, masih banyak hantu kelaparan yang menggerogoti luka-lukanya dan melahap daging, darah, dan jiwanya. Saat itu, Dewi Yin Surgawi pasti sangat terpecah antara serangan internal dan eksternal. Ia pasti sangat putus asa. Mengapa Dewi mau percaya pada orang asing? Dia bingung. Seandainya Dewi Yin Surgawi lebih waspada terhadap Putra Yin Surgawi, ia tidak akan kalah telak.
Putra Yin Surgawi seharusnya orang asing bagi Dewi Yin Surgawi saat itu, jadi tidak ada alasan baginya untuk mempercayainya begitu saja. Ia terlalu terburu-buru. Dewi Yin Surgawi sedikit tersipu dan berkata, dia terlihat sangat tampan, jadi aku tidak bisa lengah terhadapnya. Kinmu menatapnya dengan ekspresi aneh. Dewi Yin Surgawi langsung berkata, aku tidak menilai buku dari sampulnya, tapi dia memang tampan, dan aku tidak bisa melihat kepura-puraannya. Dia membantuku menciptakan harta karunku, dan aku memang membutuhkan bantuan saat itu, jadi aku tertipu. Baru ketika aku bertemu penyihir agung, aku tahu bahwa orang yang tampan belum tentu baik, dan orang yang berpenampilan biasa pun bisa menjadi orang yang sangat baik. Dia menatap Kinmu yang ada di telapak tangannya dan memberinya senyuman yang menyemangati. Kinmu mendengus, dan dia tidak ingin menyebutkan bagaimana dia bilang dia berpenampilan biasa saja. Kalau begitu, kenapa Putra Langit Yin tidak mengambil menaramu ini, tapi malah meninggalkannya di sini? Dewi Yin Surgawi meraih jam pasir raksasa itu dan berkata, dia ingin, tetapi karena menaraku dibangun menggunakan logam Yin Surgawi, menara itu menjadi milikku setelah dimurnikan. Aku menggabungkan harta ini menjadi satu dengan dunia Yin Surgawi sehingga dia tentu saja tidak bisa mengangkatnya. Meskipun aku pernah mati, aku juga menerima berkah yang terselubung kemalangan. Dulu, aku tidak bisa memahami bentuk partikel jiwa, jadi aku tak berdaya melawan pasir hitam, tetapi setelah aku hancur dan berubah menjadi partikel jiwa, apa yang tidak bisa kupecahkan di masa lalu secara alami menjadi jelas bagiku. Dia menurunkan jam pasir itu dan berkata, jam pasir ini adalah harta karun yang mengendalikan pasir hitam dunia Yin Surgawi, seharusnya itu ciptaannya. Inilah yang dia gunakan untuk mengendalikan pasir hitam untuk menyerang duniamu. Jam pasir yang diciptakan Putra Surgawi Yin melambangkan pencapaiannya dalam sistem jiwa. Hanya dengan jam pasir, ia mampu mengendalikan pasir jiwa hitam dunia Surgawi Yin. Dewi Yin Surgawi dapat mencabut jam pasir itu, yang berarti ia benar-benar telah menerima berkah tersembunyi. Karena ia telah mati dan hidup kembali, ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jiwa. Karena ia telah mati dan bangkit kembali, ia berbeda dari makhluk suci lainnya seperti Earthbound dan Heaven Duke. Ia memiliki kemampuan untuk mempelajari seni ilahi lainnya dan memahami jalur serta keterampilan lainnya. Transformasi semacam itu sangat unik, dan Kinmu merasa mungkin ada penelitian yang dilakukan di bidang ini, jadi ia mengeluarkan bukletnya dan mencatatnya. Ia berpikir, penelitian di bidang ini mungkin bisa membantu para dewa suci memecahkan masalah ketidakmampuan untuk berubah dengan Dao. Aku hanya tidak tahu apakah Dewi Yin Surgawi bersedia membiarkan ribuan ahli aljabar naik ke tubuhnya untuk meneliti. Kurasa dia mungkin tidak mau. Jam pasir ini disebut Celestial Dipper. Meskipun jam pasir itu sangat besar, ia seperti mainan kecil di tangan Dewi Yin Surgawi. Dewi Yin Surgawi memainkannya dan tersenyum, namun bukan senyum. Metodenya dalam menciptakan harta karun jauh lebih mendalam daripada metodeku. Celestial Dipper ini sangat rumit, tetapi setelah mendarat di tanganku, ia tak akan bisa mengambilnya kembali. Celestial Dipper akan menjadi metode terkuatku untuk menghadapi hantu-hantu kelaparan di dunia Yin Surgawi. Kinmu dapat melihat bahwa Dewi Yin Surgawi tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia sebelumnya. Ia hanya bertanggung jawab mengelola dunia Yin Surgawi, dan tidak peduli dengan rencana jahat dan berhubungan dengan dunia luar. Dewi Yin Surgawi telah mengerti bagaimana dia dapat memanipulasi berbagai hal, dan itu membuatnya merasa tenang. Dewi Yin Surgawi yang telah dihidupkannya kembali tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Dewa Hitam Mindu lagi. Ia melompat turun dari tangan Dewi Yin Surgawi dan tiba di istana-istana yang hancur. Ia mengambil beberapa senjata suci Youdu yang masih dalam kondisi baik dan juga mengambil lonceng pemakaman surgawi. Penyihir Agung, kau harus pergi. Dewi Yin Surgawi berkata sambil memainkan jam pasir. Aku bisa merasakan Putra Yin Surgawi datang dari biduk surgawi. Dia akan segera mencoba datang ke sini. Saat dia bersekongkol melawanku, kemampuannya sudah tidak lemah, dan seharusnya malah semakin kuat sekarang. Kalau kau tetap di sini, aku tidak bisa melindungimu. Kinmu tercengang dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, apakah Dewi memiliki kemampuan untuk melawannya. Dewi Yin Surgawi berkata, tubuh jasmaniku masih belum stabil, jadi aku tidak bisa mengalahkannya. Namun, bertahan melawan kemampuannya bukanlah masalah bagiku. Aku akan menghalanginya di luar dunia Yin Surgawi dan membuatnya tidak bisa masuk. Selama dia tidak bisa masuk, nyawaku tidak akan terancam. Namun, dia pasti akan mengendalikan hantu kelaparan dunia Yin Surgawi untuk menyerangku, dan saat itulah dunia Yin Surgawi akan dilanda kekacauan. Jika kau tetap di sini, kau pasti tidak bisa melindungi dirimu sendiri.
Kinmu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dewi, jaga dirimu. Ia hendak pergi bersama Dewa Kaisar Pendiri ketika ia teringat sesuatu dan menghentikan langkahnya. Dewi, saat aku mencoba menyelamatkanmu tadi, aku diserang oleh hantu kelaparan yang telah kau ubah dan pil pedangku hancur. Sekarang aku tidak punya senjata yang bisa kugunakan. Aku ingin tahu apakah Dewi masih memiliki sisa logam yin surgawi dari pembuatan menara itu. Bisakah kau memberikannya kepadaku? Dewi Yin Surgawi dengan lembut menyapu dasar laut, dan ketika air laut mengering dari tangannya, ia melihat butiran pasir yang berkilauan hijau di telapak tangannya. Ini logam Yin Surgawi. Apakah kau punya sesuatu untuk menyimpannya? Telapak tangannya memiliki radius ratusan bidang, sehingga logam di telapak tangannya seperti gurun berwarna hijau. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan ia berseru dalam hati betapa murah hatinya wanita itu. Ia mengeluarkan kantong taotinya dan berkata, kantong taotiku berisi Buddha Vitality Crimson Chromium dan Plumi Buddha Mother Tree, tapi masih ada celah yang bisa kuisi dengan pasir. Kedua karungmu terlalu kecil, dan kamu mungkin tidak bisa mengisi banyak barang. Dewi Yin Surgawi menggelengkan kepalanya dan membiarkan Kinmu melompat ke tangannya untuk menyimpan logam Yin Surgawi. Kinmu segera mengeluarkan kantong taotinya untuk menyimpan logam Yin Surgawi ke dalam kantong taotinya. Tak lama kemudian, ia mengisi kedua kantong itu. Masih ada setengah logam di telapak tangan Dewi Yin Surgawi yang tidak berhasil disimpannya. Kinmu menghela napas iba dan mengikatkan kedua karung taoti di pinggangnya dengan susah payah. Namun, karung-karung itu hampir mematahkan ikat pinggangnya, sehingga ia hanya bisa membawanya dengan tangan. Pasti ada metode tertentu untuk melebur logam ini. Saat Dewi menciptakan harta karunmu, api apa yang kau gunakan? Tanya Kinmu lagi. Aku menggunakan api surgawi yang kucuri dari Adipati Langit Suandu. Dewi Yin Surgawi membalikkan tangannya yang lain, dan segumpal api muncul di telapak tangannya. Ia berkata, ini yang kucuri dari Adipati Langit saat ia lengah. Ini sudah tidak berguna bagiku sekarang, jadi kuberikan saja padamu. Kinmu menatap api di telapak tangannya. Saat api itu menyala, api itu bagaikan kristal yang tajam dan jernih. Namun, ukurannya terlalu besar. Itu benar-benar lautan api yang terbentuk dari kristal. Dewi, aku tidak butuh banyak. Kinmu berkata dengan malu, aku tidak punya tempat untuk menyimpannya lagi. Dewi Yin Surgawi menggunakan dua jari untuk mematahkan sepotong kecil api surgawi dengan lembut dan menyerahkannya kepadanya. Bawa saja, meskipun api surgawi mungkin terdengar menakutkan, api itu sama sekali tidak panas. Kau perlu mengaktifkannya agar memiliki kekuatan untuk membakar segalanya. Kinmu memeluk bongkahan api surgawi ini, bagaikan memeluk kristal berbentuk prisma. Api surgawi itu setebal pinggangnya, bahkan lebih tinggi darinya. Dengan dua karung taoti, ia kesulitan membawanya. Kamu harus pergi. Dewi Yin Surgawi memfokuskan pandangannya ke kejauhan, dan dia berkata dengan ekspresi muram, Putra Yin Surgawi akan segera datang. Kinmu segera pergi dan melompat turun dari tangan Dewi Yin Surgawi. Dewa Kaisar Pendiri buru-buru mengikutinya, dan ia mendengar suara plop. Ia tertegun dan melihat Kinmu tenggelam ke laut, dan ia tidak berdiri di permukaan laut atau terbang ke atas. Beruntung baginya, Dewi Yin Surgawi menariknya keluar dari laut dan menghembuskan napas lembut ke arah mereka. Kinmu dan sang dewa langsung terbang kembali ke jalan asal mereka. Mereka menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap, dan mencapai batu pembatas dunia Yin Surgawi. Baru setelah itu, mereka mendarat di tanah. Dewa Kaisar Pendiri hendak melewati batu batas ketika Kinmu buru-buru berkata, Senior, tunggu sebentar. Dewa Kaisar Pendiri bingung, dan ia melihat Kinmu meletakkan karung taoti dan prisma api surgawinya. Kinmu mengambil lebih dari 10 botol giok dan menuangkan air liur naga ke dalamnya. Dewa Kaisar Pendiri tidak tahu apa yang sedang ia coba lakukan. Kinmu melantunkan mantra dan melancarkan teknik ilahi yang aneh. Pasir hitam membanjiri botol-botol giok kecil. Kinmu mengencangkan sumbatnya dan menggambar serangkaian tanda runi aneh di sekeliling vas. Ia membuka kemeja Dewa Kaisar Pendiri dan memasukkan botol-botol giok kecil ke dalamnya. Kau tidak bisa melihat cahaya setelah keluar, jadi ketika hari tiba, pasir hitam akan meninggalkan tubuhmu. Aku khawatir kau akan mati, jadi aku mengumpulkan pasir jiwa hitam. Setelah kita keluar, aku akan memurnikan harta karun untukmu, yang dapat menyimpan pasir jiwa hitammu di dalam harta karun pada siang hari dan memungkinkan pasir jiwa hitam memasuki tubuhmu pada malam hari. Dewa Kaisar Pendiri memperlihatkan ekspresi terharu. Dan pada saat itu, getaran hebat tiba-tiba datang dari dunia Yin Surgawi. Putra surga Yin ada di sini. Kinmu tercengang dan melihat ke belakang. Dewa Kaisar Pendiri tak kuasa menahan rasa cemas dan menariknya dengan panik.
Ia ingin agar Kaisar meninggalkan dunia Yin surgawi sesegera mungkin untuk mencegahnya mengalami bencana yang tak perlu. Namun, ia tak berhasil memindahkannya. Qin Mu menoleh ke belakang, dan samar-samar ia melihat pasir hitam di dunia Yin surgawi tiba-tiba terkonsentrasi dan ganas. Arus udara melingkar terbentuk di udara, setebal naga, yang bergerak bolak-balik di antara langit dan bumi tanpa pandang bulu. Namun hal semacam itu ada di mana-mana di dunia Yin surgawi, dan itu membuatnya tidak dapat melihat jauh. Dewi, jaga dirimu. Qin Mu tahu ia bahkan tidak punya hak untuk mengamati pertempuran, jadi ia mengambil 2 karung Taoti dan memeluk prisma api surgawi untuk keluar bersama Dewa Kaisar Pendiri. Mereka sampai di bentangan panjang di celah gunung. Dewa Kaisar Pendiri bergoyang dan dia merasa pingsan. Qin Mu mengerutkan kening, dan roh primordialnya muncul di belakangnya. Ia menyerahkan kantong Taoti dan prismanya kepada roh primordialnya sambil mengeksekusi teknik penciptaan iblis surgawi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Menggunakan ki vitalnya sebagai jarum, ia mengetuk tubuh dewa tersebut dan berkata dengan sungguh-sungguh, segel yang dipasang guru penebang kayu padamu terlalu berat, terlalu menekan jiwamu. Ia tidak menyangka kau akan melemah seperti ini. Biarkan aku membantumu membuka sebagian segelnya. Kecepatannya dalam mengeksekusi mantra sangat cepat, dan Dewa Kaisar Pendiri merasa jauh lebih baik. Pada saat itu, ia mendengar suara lembut dari dunia Yin surgawi. Dewi, lama tak berjumpa. Qin Mu mendengar suara itu, dan pikirannya menjadi kacau. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Suara putra langit Yin mengandung seni ilahi yang dapat membingungkan jiwa. Ia buru-buru menarik sang dewa, dan mereka pun berangkat sementara ia berusaha tetap berpikir jernih. Roh primordialnya mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Selamat atas kematian dan kebangkitanmu, Dewi. Bolehkah aku bertanya, di mana teman Dao yang menghidupkanmu kembali? Suara putra langit Yin terus bergema lembut, dan tak hanya membawa seni ilahi yang mampu memikat jiwa, tetapi juga terasa seperti kekasih yang paling memahami mereka. Tentu saja, teknik itu tak efektif melawan laki-laki. Teman Dao ini sungguh luar biasa, mampu menciptakan semacam seni ilahi yang mampu menyatukan kembali jiwa-jiwa yang hancur. Seseorang dengan bakat yang tak tertandingi seperti itu memang pantas disebut teman Daoku, jadi wajar saja aku harus mengunjunginya secara pribadi dan belajar darinya. Dewi, mengapa kau tidak memperkenalkannya padaku? Suara Dewi Yin Surgawi terdengar, pakar itu sudah pergi, putra Yin Surgawi, kau tak perlu punya rencana jahat padanya. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, jadi bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Suaranya tiba-tiba menjernihkan pikiran Qin Mu, dan saat dia melihat sekeliling, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan kulitnya menjadi dingin dan lembab. Di depannya adalah batu batas dunia Yin Surgawi. Dia merasa bahwa dia mengikuti celah itu keluar, tetapi dia tidak menyangka akan benar-benar kembali ke depan batu pembatas dunia Yin Surgawi. Jelaslah dia tetap jatuh ke dalam perangkap tanpa sengaja, dan dia terpesona oleh suara putra surga Yin. Ia pikir ia akan pergi, tetapi seni ilahi yang tersembunyi dalam suara putra langit Yin telah membuatnya kehilangan kesadaran akan sekelilingnya. Akibatnya, ia bahkan tidak tahu bahwa ia sedang berbalik. Kalau saja bukan karena suara Dewi Yin Surgawi yang mematahkan seni kesaktian putra Yin Surgawi, dia pasti sudah kembali ke dunia Yin Surgawi. Pencapaian orang ini di bidang jiwa melampaui Luo Qianzong sejauh puluhan ribu mil. Qin Mu mengambil kesempatan saat dia sadar untuk segera menarik Dewa Kaisar Pendiri untuk berlari ke depan. Dari belakang, suara putra langit Yin terdengar lagi. Ya, sudah waktunya kita bicara. Namun, melihat ahli ini menciptakan seni ilahi untuk mengumpulkan jiwa di tempat dan mengubah Dao langit dan bumi membuatku benar-benar penasaran. Pikiran Qin Mu kacau, dan ia langsung berhenti lagi. Ia tidak berani melangkah karena takut terjebak lagi dalam perangkap putra langit Yin. Dewi Yin Surgawi tertawa. Gampang, gampang. Kalau ada kesempatan nanti, aku pasti akan memperkenalkannya padamu. Suaranya menggema, dan Qin Mu segera memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari dan melepaskan Dewa Kaisar Pendiri dari celah tersebut. Cahaya datang dari depan mereka, dan Qin Mu melompat dan mendarat dengan lembut di pintu batu di depan celah tersebut sebelum mengubah arahnya untuk melompat keluar dari tebing yang retak. Di belakangnya, Dewa Kaisar Pendiri tersinari cahaya matahari di luar, dan asap hitam mengepul dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya, mengubahnya menjadi kulit manusia. Qin Mu terus memegang tangannya, dan tubuh manusia beserta kulitnya berhamburan turun dari langit. Roh primordial Qin Mu juga bergegas keluar dari celah dan melayang bersama mereka. Yan Jingjing, Hei Yi, dan yang lainnya menunggu dengan cemas di tebing yang retak selama beberapa hari dan malam. Kaisar Langit tertinggi telah dibor oleh Yan Jingjing, dan jalan-jalan telah diaspal, namun Qin Mu tak kunjung muncul.
Hal itu membuat mereka sedikit khawatir. Yan Jingjing berkata, "Naga gendut, apakah kau benar-benar tidak melihat saudara penggembala sapi memasuki celah itu?" Naga kilin menggelengkan kepalanya. "Aku sedang tidur siang, dan tepat ketika aku mendengar kata-kata Master Sekte dan berencana membuka mata untuk melihat di mana dia berada, aku merasakan seseorang menekan kelopak mataku, jadi aku tidak membuka mataku." Tepat pada saat itu, Kinmu tiba-tiba membawa seseorang dan terbang keluar dari tebing, mengejutkan mereka. Namun, mereka segera melihat orang di sampingnya membuka mulut dan menjerit memilukan, sementara asap hitam mengepul dari wajahnya. Ketika ia akhirnya berubah menjadi sepotong kulit manusia, semua orang terkejut. Kinmu mendarat di tanah, masih menggenggam tangan sang dewa. Ketika ia menoleh ke belakang dan tidak melihat aktivitas abnormal atau mendengar suara Dewi Yin Surgawi dan Putra Yin Surgawi dari celah itu, barulah ia menghela napas lega. Yan Jingjing menatap kulit lemas dewa yang dipegangnya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara gemetar, "Saudara penggembala sapi, benda di tanganmu." Kinmu buru-buru membaringkan kulit dewa itu di tanah dan dengan cepat menggulungnya seolah-olah sedang menggulung beberapa potong pakaian. "Ini adalah dewa dari era kaisar pendiri yang kutemui di dunia Yin Surgawi. Ia diutus oleh guru penebang kayu untuk memasuki dunia Yin Surgawi untuk mencari sumber kegelapan. Ia tidak memiliki tubuh fisik, dan jiwanya tersegel di dalam kulitnya. Aku akan menggulungnya dulu, dan ketika malam tiba, ia akan kembali normal." Dunia Yin Surgawi, sumber kegelapan. Yan Jingjing dan He Yi menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja dikatakannya. Kinmu mengeluarkan tali kecil dan mengikat dewa kaisar pendiri dengan benar. "Naga gendut, jaga dia baik-baik." "Di mana naga gendut?" Naga kilin telah memasukkan kepalanya ke dalam gua sementara pantatnya terekspos di luar. Ia menggigil tanpa henti. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengikat dewa itu di punggungnya. "Apakah terowongannya sudah selesai?" He Yi berkata, "Dengan bantuan Suster Jingjing, kita sudah menggali terowongan menembus surga kaisar tertinggi. Terowongan ini sangat besar, bahkan kapal matahari pun bisa melewatinya. Namun, kita harus mengutamakan matahari terlebih dahulu." Kulit manusia ini, rambutnya juga berdiri tegak. Kinmu berkata sambil tersenyum, "Jangan takut. Dia sebenarnya orang yang sangat mudah diajak bicara. Dia seperti kakek bisu, mereka punya banyak hal untuk dibicarakan." Roh primordialnya melangkah maju dan meletakkan prisma api surgawi dan karung Taoti. Kinmu segera mengeluarkan beberapa logam Yin Surgawi. "Hanya saja kondisinya saat ini agak aneh. Ketika aku membuat wadah yang bisa menyimpan kegelapan untuknya, dia akan menjadi normal. Dia akan tetap sangat aneh." Kedua gadis itu saling berpandangan, dan mereka dapat melihat kebingungan masing-masing. Bagaimana mungkin kulit manusia memiliki banyak hal untuk dibicarakan? Banyak bicara seperti kakek bisu. Itu memang sangat aneh. Kinmu mengeluarkan meja peleburan berukuran sedang dari tas Taotinya dan meletakkan logam Yin Surgawi di atasnya. Ia menempatkan prisma api surgawi di dalam tungku dan dengan hati-hati mengendalikan ki vitalnya untuk mengaktifkannya. Tiba-tiba, semburan api melelehkan seluruh meja peleburan, dan tidak ada yang tersisa. Kinmu membelalakkan matanya, tak berdaya. Di hadapannya, tak ada yang tersisa, bahkan logam Yin Surgawi pun menguap sepenuhnya. Menggunakan api seperti ini untuk mengaspal jalan bisa membuat prosesnya luar biasa cepat, kata Yan Jingjing gembira. Ketakutan terlihat di mata He Yi, dan ia buru-buru menggelengkan kepala. "Kalau api seperti ini dipakai sembarangan, kita akan terbakar abis." Yan Jingjing bingung dan berkata, "Kalau begitu, kita tinggal mengendalikan panasnya saja." Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah hal yang alami dan seolah-olah mengendalikan panas adalah tugas yang sangat sederhana. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan ia berkata, "Saudari Jing, ini api surgawi Suandu. Aku tidak sehebat dirimu dalam mengendalikan panas. Ayo, coba." Yan Jingjing naik dan menggunakan ki vitalnya untuk mengaktifkan prisma api surgawi. Api itu tampak hidup dan meregang, memisahkan tubuhnya menjadi berbagai api berbentuk kristal. Suasananya sangat tenang. Kinmu dengan hati-hati mengambil beberapa logam Yin Surgawi lagi, mengendalikan logam yang seperti pasir itu, dan meletakkannya di atas api. Logam Yin Surgawi perlahan meleleh. "Lihat, sederhana, kan?" kata Yan Jingjing sambil tersenyum. Kinmu sangat gembira, dan berkata sambil tersenyum, "Kemampuan saudari Jing mengendalikan api lebih unggul daripada yang lain, bahkan aku jauh lebih rendah. Mulai hari ini, kau bisa berkeliling jalan bersamaku untuk membantu orang-orang menempa pisau dan mengasah gunting mereka. Kau akan hebat, baik untuk menempa sendok sayur maupun bajak."
Ia menggunakan logam yin surgawi yang dilelehkan untuk menempa jam pasir yang sangat rumit, dan jam pasir itu bahkan memiliki ukiran setiap jam. Ia kemudian mengukir banyak rune. Jam pasir itu sangat mirip dengan Celestial Dipper milik Son of Heaven Yin, tetapi itu hanya tiruan. Sistem sirkulasi yang dibangun putra surgawi Yin lebih lengkap. Pasir jiwa hitam bersirkulasi di reruntuhan agung, dunia surgawi Yin, dan semua dunia lainnya. Kinmu telah berencana menggunakan logam yin surgawi untuk membuat jam pasir guna menyimpan pasir jiwa hitam dan membiarkan pasir jiwa hitam mengalir ke sana kemari di antara tubuh dewa dan jam pasir. Dengan cara itu, sistem sirkulasi kecil akan terbentuk, dan selama tidak ada kesalahan dalam waktu yang diukir, Dewa Kaisar Pendiri akan dapat bertukar antara kulit manusia dan bentuk manusia pada siang dan malam hari. Logam yin surgawi merupakan logam suci dari dunia yin surgawi, dan salah satu dari sedikit benda yang dapat menyimpan pasir hitam, oleh karena itu sebaiknya menggunakan logam suci jenis itu. Kinmu kemudian membuat sebuah nampan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai roda gigi dan komponen untuk menunjukkan waktu secara akurat. Kalibrasinya didasarkan pada waktu matahari terbit dan terbenam, bukan berdasarkan jam harian. Lebih jauh lagi, setiap perlengkapan dicetak dengan rune, dan rune tersebut akan beresonansi dengan dewa untuk menjaga sistem sirkulasi. Dengan cara itu, sistem sirkulasi kecil dunia yin surgawi akan terbentuk. Setelah selesai membuatnya, ia meletakkan jam pasir di atas nampan dan melanjutkan menyempurnakan dua harta karun yang lebih kecil. Akhirnya, benda-benda itu hanya setinggi 2 hingga 3 inci dan sangat halus. Kinmu menempa cincin lain, dan ia menyematkan jam pasir di tengahnya. Cincin itu seperti liontin yang sedikit lebih besar, dan ia hanya perlu membuat rantai untuk menggantungkannya di leher Dewa Kaisar Pendiri. Dengan begitu, sistem sirkulasi dapat dipertahankan. Setelah selesai menempanya, dia menghela napas lega dan meregangkan punggungnya. Yan Jingjing mengambil alih kalung berbentuk aneh ini, dan selain memiliki kegunaan tertentu, kalung itu juga indah dipandang dan membuat orang tidak tega melepaskannya. Kinmu berbalik menatap tebing dan berpikir, aku penasaran bagaimana pertarungan antara Putra Langit Yin dan Dewi Langit Yin. Jika Dewi Langit Yin tidak bisa menghalangi Putra Langit Yin di luar dunia Langit Yin, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Di dunia Yin surgawi, seorang wanita raksasa berdiri di tengah laut dan membangun menara yang sangat tinggi untuk bertarung dengan Putra Yin surgawi di seluruh dunia.